Umat terkasih, mari kita bersaat teduh menyiapkan hati dan pikiran untuk mengikuti ibadah hari ini. Suaranya yang lembut memanggil kita untuk datang mendekat kepadanya. Hanya dalam kasih-Nya ada kekuatan dan sukacita. Dengarkan panggilan Tuhan dan mari datang segera. Bersyukurlah kepadanya atas kasih karunia-Nya yang dilimpahkan Tuhan padamu. Dengarlah panggilan Tuhanmu. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah berbahagia sekarang dan mendatang. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tambubolon. Selanjutnya, mari kita saksikan tayangan warta seputar kegiatan gereja kita dalam 1 minggu ke depan. Bersama kita bertumbuh dalam iman melalui Growing in Community. Wilayah 1, 2, dan 4 diadakan pada hari Selasa 18 Februari pukul 19.30 melalui Zoom. Wilayah 3 diadakan pada hari Sabtu 22 Februari pukul 19 bertempat di rumah keluarga Ibu Sriwati. Growing together, growing in God, growing in community. Mari Bapak Ibu, Opa Oma, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah.
yang akan diadakan pada hari Jumat 21 Februari 2025 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti melalui Zoom dan YouTube. Ditunggu kehadiran Bapak, Ibu, dan Opa Oma ya. Halo tim multimedia GKI Taman Aries. Yuk kita ngobrol dan sharing bersama dalam Multimedia Team Meeting khusus bagi operator dan pembuat PowerPoint. Sabtu 22 Februari 2025 pukul 9 pagi. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Penatua Rahel atau mengisi link yang akan dikirimkan melalui WhatsApp Group. Ditunggu. Shalom sahabat Esmut dan jemaat GKI Taman Aries yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ini stres bukan sih? Atau aku depresi? Sahabat, sebaiknya kita nggak self-diagnose ya. Karena itu, yuk kita sharing dan belajar bareng Ibu Gracie Majuntak di Esmut Dear hari Sabtu 22 Februari 2025 pukul 10 pagi. Ditunggu kedatangannya ya. God bless you. Shalom adik-adik sekolah minggu yang terkasih. Minggu gembira, hari kembali. Kakak-kakak sekolah minggu mengajak adik-adik untuk ikut hadir bersama dalam ibadah Minggu Gembira yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 dengan tema Kesalehan Ayub dicoba. Untuk adik-adik kelas 4 sampai dengan 7 dimulai pukul 7.30 pagi. Kelas 1 sampai 3 dimulai pukul 10 pagi dan kelas Batilita sampai TKB dimulai pukul 10 pagi. Di ruang kelas masing-masing akan ada kegiatan yang seru loh adik-adik. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa di ibadah Minggu Gembira. Klinik Pratama Karya Kasih bekerja sama dengan Pramita Lab akan mengadakan deteksi dini kanker serviks dengan pemeriksaan pap smear pada hari Sabtu 8 Maret 2025 pukul 9 sampai dengan 10.30 di Klinik Pratama Karya Kasih. Gratis bagi peserta BPJS dengan Vaskes pertama Klinik Pratama Karya Kasih. Bagi peserta non-BPJS akan dikenakan biaya sebesar Rp411.000. Daftar segera karena kuota terbatas. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, saudara terkasih kita, Bapak Kusmanto Masku Kuntoro pada 12 Februari 2025 dalam usia 71 tahun. Almarhum adalah suami dari Ibu Lisa Mariana Gunadi. Pemakaman telah dilakukan pada hari Sabtu, 15 Februari di San Diego Hills, Karawang. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Taman Aries berdoa kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Semua orang akan bersuka cita dan bersorak-sorak karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Sukacita di hatiku,
bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Siapa yang tidak ingin hidupnya berbahagia? Karena itu tidak heran jika banyak orang, termasuk kita, berjuang dengan antusias untuk mencari kebahagiaan. Ada yang berjuang mencarinya lewat harta dan uang. Ada pula yang berjuang mencarinya lewat prestasi dan kesuksesan. Ada yang mencarinya lewat pertemanan. Namun, apakah semua itu menjamin kebahagiaan di masa kini maupun masa depan? Terlebih lagi ada situasi di luar diri yang tidak bisa kita kendalikan. Apakah kita masih bisa berbahagia meski kita dibenci, dikucilkan, atau bahkan ditolak? Firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kita bahwa saat mencarinya dalam Tuhan, kita dimampukan untuk berbahagia sekarang dan mendatang. Dalam pergumulan dan kondisi apapun, Tuhan menjamin kebahagiaan itu. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah mencarinya dalam Tuhan? Sudahkah kita menemukannya saat kita memiliki relasi yang akrab dengan Kristus? Mari saudara kita merenungkannya dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas kebaikan dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Dengan kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu.
untuk mengaku kesalahan kami. Di dalam menjalani lika-liku kehidupan, terkadang kami merasa bimbang, khawatir dan jauh dari rasa bahagia. Kadang kami lupa kalau Tuhan selalu hadir dalam setiap pergumulan umat-Nya. Sehingga kami tidak bergantung sepenuhnya pada Tuhan dan malah mencari kebahagiaan lewat segala hal yang fana. Ampunilah kami ya Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami. Berikan kami hati yang selalu berharap pada Tuhan dan tidak menyandarkan harap kepada manusia ataupun hal lain yang tidak kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Batu Karang yang teguh, kami memohon. Amin. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasa-Nya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Walau aku berjerit dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehambaanku, ku dapatkan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, akan hidup jiwaku. Bagi kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan dan punya kerinduan untuk bertekad hidup berkenan kepada-Nya, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang ditulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 7. Jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, tetapi kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah Engkau terus meneguhkan kami dengan firman-Mu. Di dalam keterbatasan kami untuk bisa menerima dan memahami firman-Mu, ada Roh Kudus yang kami imani selalu memberikan tuntunan untuk kami semua. Saat ini kami akan membaca sebagian firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan boleh menuntun dan menerangi kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak gundul di padang belantara. Ia tidak akan melihat datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah tandus di padang gurun, di padang garam yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hati itu licik, melebihi segala sesuatu, dan tak terpulihkan. Siapa yang dapat mengetahuinya? Akulah Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin, untuk membalas setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagialah setiap orang
Bacaan kedua, menurut 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayat 12 sampai dengan ayat ke-20. Jadi, bila mana diberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus juga tidak dibangkitkan. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Ia tidak membangkitkannya. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab, jika benar orang mati tidak dibangkitkan, Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Namun, yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 26. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ ada sejumlah besar muridnya dan banyak orang lain dari seluruh Yudea, Yerusalem, dan daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka yang menderita karena roh-roh jahat pun disembuhkan. Semua orang banyak itu berusaha menyentuh Dia, karena ada kuasa yang keluar dari Dia dan menyembuhkan semua orang itu. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu, jika karena Anak Manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat, bersukacitalah pada waktu itu dan melompat-lompatlah, karena sesungguhnya upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Namun celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, sebab demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, minggu ini tema kita berbicara tentang berbahagia. Berbahagia sekarang dan mendatang. Jadi kita mau belajar tentang bagaimana kita bisa dapat berbahagia di saat ini dan juga akan berbahagia di hari-hari yang mendatang. Nah, ini yang menjadi pembacaan kita. Setiap orang selalu merindukan berbahagia. Tiap orang punya pikiran dan definisi tentang berbahagia. Tahun 1955, ada seorang perempuan yang cantik. Dia memiliki pengertian bahwa kebahagiaan adalah ketika dia berhasil untuk menjadi populer, terkenal, dan kemudian dia mendapatkan banyak hal materi. Tahun 1955 dia menjadi ratu kecantikan Mesir. Dia berhasil mencapai yang dia inginkan. Lalu kemudian dia pergi ke Paris. Di sana dia berjuang untuk mengejar kebahagiaannya. Dengan apa yang dia punya, potensi, modal, dan segala sesuatu yang ada, dia pun berhasil untuk mencapai apa yang dia inginkan, yaitu menjadi penyanyi dan pemain film terkenal. Karirnya sukses, kekayaannya berlimpah. Namanya adalah Dalida. Ketika Dalida sudah menerima dan mendapatkan segala sesuatu yang dia inginkan, tapi Dalida merasa bahwa ternyata hidupnya itu adalah mengalami sangat malang. Dia merasakan kehidupannya itu penuh dengan kemalangan. Ia memiliki suami namanya Lucien Morris. Lucien Morris, suami yang dia kasihi, di tengah kesuksesannya, ternyata meninggal karena bunuh diri. Lalu dia menjalin cinta dengan kekasih yang lain bernama Louis Gitenko, dan ternyata kekasihnya ini pun meninggal bunuh diri. Di tengah kesuksesan dan impian yang telah dia raih, ternyata kenyataan di puncak-puncak keberhasilan ternyata membuat Dalida merasakan kehampaan. Dia terpukul dan dia menuliskan sepucuk surat. Beban hidup sungguh tak tertanggungkan. Dan dia pun mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Bapak, Ibu, saudara, apa definisi kebahagiaan buat Bapak, Ibu? Apa definisi kebahagiaan buat saudara? Apa yang saudara pikirkan tentang kebahagiaan untuk hidup saudara? Dunia mengajarkan kita banyak definisi. Kebahagiaan adalah pada saat saudara berhasil dan meraih impian-impian yang saudara inginkan. Kebahagiaan adalah pada saat saudara mencapai apa yang saudara inginkan. Tapi ternyata saudara-saudara, dalam sebuah cerita lain, manusia itu digambarkan seperti seekor kucing yang muda. Dalam sebuah cerita yang ditulis, ada cerita tentang seekor kucing yang muda. Dia kemudian memiliki pengertian tentang kebahagiaan. Kebahagiaan baginya menurut apa yang dia belajar adalah ketika dia bisa menangkap ekornya dengan mulutnya. Jadi sepanjang kehidupannya, kucing ini selalu berupaya untuk menangkap ekornya dengan mulutnya. Dan kucing itu berjuang, dan berjuang. Kenapa dia berjuang? Karena dia memiliki definisi kebahagiaan. Jika ekorku dapat kutangkap, maka aku akan bahagia. Dan Bapak Ibu, pertanyaan saya adalah, adakah di antara Bapak Ibu yang pernah melihat kucing menangkap ekornya? Ada? Tidak ada.
Dan karena itu pada suatu hari, lewatlah kucing yang sudah tua. Kucing yang tua melihat kucing muda. Lalu dia bertanya, apa yang kau lakukan? Lalu dia menjawab, kurang lebih saya ingin mengejar kebahagiaan saya dengan cara menangkap ekor saya sendiri. Lalu si kucing tua ini bilang, dulu saya seperti kamu pada saat muda. Yaitu saya juga berpikir sama, bahwa kebahagiaan adalah pada saat kita bisa menangkap ekor kita. Tapi setelah saya tua, saya tahu itu bukan cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Saya berhenti untuk mengejar ekor saya sendiri. Kenapa? Karena dia bilang, kenapa saya harus menangkap ekor saya kalau ternyata ekor saya itu berjalan terus bersama dengan saya. Dan kemudian kucing tua itu lewat dan dia menggoyangkan ekornya untuk mengatakan bahwa kebahagiaan bukan karena kau berhasil menangkap ekormu, tapi karena ekormu tetap ada bersamamu kemanapun kau berada. Bapak, Ibu, Saudara, cerita ini memberikan definisi tentang apa yang dipahami oleh dunia tentang kebahagiaan. Ada banyak kita diajar oleh dunia ini bagaimana cara mengejar kebahagiaan. Kita berjuang, dan berjuang. Tetapi ternyata kita tidak pernah merasakan juga sebuah kebahagiaan. Ada banyak yang mencapai kesuksesan, tetapi di ujung kesuksesannya dia merasakan kehampaan. Nah, ini yang dikatakan. Karena itu kita selalu dikatakan, ada sebuah ungkapan yang bilang, yang mengajarkan kita tentang arti kebahagiaan itu. Ketika kita berjuang dikatakan bahwa setiap upaya tidak mengkhianati hasil. Benar kan? Quote-nya begitu ya. Setiap upaya tidak mengkhianati hasil. Kalau kamu berusaha, maka kamu akan berhasil. Jadi hasilmu tergantung daripada upayamu. Itu kan diajarin oleh dunia. Karena itu ini menjadi quote yang dipegang anak-anak muda. Tapi seberapa banyak di dunia ini, kalau memang setiap upaya tidak mengkhianati hasil, maka tidak hanya 1% orang di dunia yang berhasil. Di dunia ini hanya ada 1% orang yang memang mencapai puncaknya. Lalu apakah itu berarti orang-orang yang tidak 1% yang ada di top level dunia ini, yang bisa memiliki segala sesuatu yang diinginkan dan diimpikan oleh semua manusia. Lalu apakah mereka tidak berupaya? Apakah mereka tidak berjuang? Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara tidak berjuang? Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara tidak berusaha keras? Tapi kalau memang quote itu benar, seharusnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berjuang, yang dari pagi sampai malam, sampai pagi sampai malam, seharusnya Bapak, Ibu, semua orang-orang itu harusnya berada di puncak top level nomor 1 itu. Tetapi catatan dunia mengatakan enggak juga tuh. Hanya orang-orang yang di situ, bahkan dikatakan orang-orang di situ juga enggak berjuang-juang amat. Seperti itu dikatakan. Lalu kalau itu yang menjadi pegangan, banyak pegangan orang-orang, sehingga orang-orang kemudian terdorong, anak-anak muda terdorong terus mengejar ekornya sendiri. Sampai akhirnya pada saat dia mengejar ekornya sendiri, dia kelelahan dan dia kecapean dan tidak pernah bahagia. Karena mengejar ekor seperti mengejar sesuatu, keinginan, mengikuti keinginan tanpa kemudian mendapatkan apa-apa. Dan itu yang diajarkan pada kita. Tapi hari ini, kita harus perlu kemudian mendefinisikan kembali kebahagiaan itu apa. Karena kalau kita bisa mendefinisikan dengan baik kebahagiaan itu dalam diri kita apa, maka kita akan mengerti bagaimana langkah untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Jadi hal yang pertama kita belajar, kalau kita ingin bahagia, pertama cek dulu apa definisi kebahagiaan kita. Punya rumah 1 bahagia, punya rumah 2 bahagia, punya rumah 3 atau 10 bahagia? Ada di level ini bahagia, atau di level ini bahagia, atau terus begitu. Kita harus mendefinisikan ulang. Nah, hari ini Bapak, Ibu, Saudara, ada kabar gembiranya, ada good news-nya. Firman Tuhan mau memberikan sebuah pegangan buat hidup kita, supaya kita, pikiran kita, hati kita, hidup kita tidak didefinisikan oleh dunia, tetapi kita mendefinisikan dunia dengan sesuatu yang lebih baik, lebih benar, dan lebih membuat kita bahagia. Apa definisi yang mau diajar pada kita? Sebuah pengertian yang kita baca di dalam teks Alkitab kita. Bagaimana di dalam Alkitab, dalam Injil kita belajar
bagaimana Yesus memiliki sebuah ungkapan, sebuah ucapan, sebuah berkat. Ketika dia mengatakan kepada orang-orang banyak yang menderita, kepada orang-orang banyak yang juga berpikir untuk bahagia. Lalu Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus memberikan sesuatu pada mereka, pegangan. Ketika Tuhan Yesus berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Apakah itu berarti orang-orang miskin itu akan pasti bahagia? Kalau memang itu artinya, maka semua lebih baik menjadi orang miskin. Karena seolah-olah kalau miskin itu bahagia. Tetapi ada banyak orang miskin tidak malu ya. Banyak orang miskin tidak bahagia. Ya, banyak loh. Kenapa? Saya pernah berjumpa dengan seorang yang kondisi hidupnya susah. Sebenarnya nggak susah amat sih. Dia bisa tercukupi ya kondisi ekonominya. Tetapi di dalam berkat itu dia nggak bisa nikmati apa yang ada pada dia. Karena apa? Karena dia selalu merasa miskin dan dia selalu memikirkan berkat apa yang dipunyai oleh orang lain. Saya harusnya begini, saya harusnya begini. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Setiap hari, setiap bangun dia nggak pernah gembira dan nggak pernah merasakan kebahagiaan. Lalu kemudian itu merusak mentalnya, merusak pikiran dan hatinya, dan merusak kesehatannya. Dan saudara-saudara tahu apa yang terjadi padanya. Kemudian dia mengakhiri hidupnya di dalam penderitaannya. Tapi ada juga dikatakan di sini, Yesus bilang, namun celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena kamu telah memperoleh penghiburanmu. Apakah kalau begitu Yesus sedang mengutuki orang yang kaya? Apakah Yesus sedang mengutuki Bapak Ibu semua? Ya. Kalau itu yang terjadi, maka semua orang kaya di dunia ini adalah penjahat. Semua orang kaya di dunia ini adalah orang yang terkutuk, orang yang celaka. Apakah itu? Kalau itu yang terjadi, definisinya. Tapi ternyata dua hal ini dikatakan oleh Yesus. Ketika dia bilang berbahagia, dia bukan mau mengatakan membedakan antara orang yang miskin itu bahagia, orang yang kaya itu celaka. Tetapi yang mau dikatakan di situ adalah bahwa di dalam miskinnya seorang, dia akan bahagia kalau dia bergantung kepada kerajaan Allah, bergantung kepada Kristus. Pada saat ada orang kaya, dia akan berbahagia pada saat apa? Dia tidak bergantung, penghiburannya tidak diletakkan pada kekayaannya. Jadi dengan demikian apa artinya bahagia? Dalam bahasa Yunani, makarios, bahagia itu bukan sebuah pencapaian. Bahagia itu adalah sebuah berkat. Jadi kata bahagia di dalam Injil itu mau bilang diberkatilah engkau. Dunia mengajarkan pada kita bahwa kebahagiaan itu adalah pencapaian. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa mencapai sesuatu impian, maka Bapak Ibu Saudara akan bahagia. Itu definisi dunia. Tapi Alkitab katakan, kebahagiaan bukan pencapaian. Kebahagiaan bukan hasil dari upaya. Kebahagiaan adalah anugerah dan berkat yang diberi Tuhan dari hari ini, hari esok, dan hari-hari selanjutnya. Nah, karena itulah Yesus berkata, berbahagialah kamu, diberkatilah kamu. Sekalipun engkau ada di dalam kesusahanmu, tapi kau hidup dalam berkat Tuhan. Sekalipun kau ada di dalam kekayaanmu, tapi kau tidak terhibur oleh karena kekayaanmu, tetapi kau tetap menjadi orang kaya yang diberkati Tuhan karena hidupmu bergantung, bersandar pada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang dikatakan oleh Alkitab, supaya kita tidak salah. Nah bagaimana supaya kita hidup di dalam berkat itu? Maka berkat itu mengandaikan, di dalam Yeremia itu dikatakan begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai. Berkat anugerah itu diberikan Tuhan. Jadi kebahagiaan itu memiliki arti. Seseorang yang ingin merasakan kebahagiaan adalah seseorang yang mendekat kepada Tuhan. Seperti tanaman yang dia akan merasakan kesegaran pada saat dia dekat dengan airnya. Maka kebahagiaan itu didapat bukan karena segala upaya kita, tapi karena sebuah kedekatan dan keintiman kita dengan Allah, dengan Kristus. Karena itu kalau ditanya, saya ingin bahagia, bagaimana caranya? Maka mendekatlah kepada Tuhan.
Alami keintiman, karena di dalam keintiman dengan Tuhan, kita akan bisa berbahagia dalam keadaan susah. Kita akan bisa berbahagia dalam keadaan berlimpah. Nah, karena itu dikatakan keintiman ini penting. Itu yang pertama, kebahagiaan berkat itu diberikan, mesti dekat. Jadi mendekatlah kepada Tuhan. Bahagia di dalam keintiman itu. Lalu bahagia berkat ini dikatakan apa? Berkat diterima selain dalam keintiman, maka dia ada di dalam ketertundukan, kerendahan hati. Alkitab berkata bahwa berkat itu diberikan pada saat seseorang menekukkan lututnya ke tanah. Dia tahu datang kepada Tuhan. Dia ingin diberkati, maka dia berlutut di hadapan Tuhan. Dia ingin diberkati, dia maka dekat kepada Tuhan. Dia ingin diberkati karena dia ingin bahagia. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apakah itu artinya orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang diam saja? Apakah itu artinya orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang tidak perlu berupaya? Tidak. Ada perbedaan antara orang yang ingin bahagia dengan mengandalkan kekuatannya sendiri dan orang yang berbahagia karena mengandalkan Tuhan. Ada perbedaan di dalam praktiknya. Apa perbedaannya, Bapak Ibu? Yang pertama begini. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan bergantung, ya, dia tidak akan pernah menggantikan segala potensi sumber dayanya ini dengan sumber daya rohaninya. Orang yang bergantung kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia tahu dia punya potensi. Dia tahu dia punya kecerdasan, dia tahu punya kepintaran, dia tahu punya talenta, dia tahu punya modal. Tetapi segala upayanya tidak ditempatkan, tidak digantungkan pada apa yang dia punya. Tetapi dia menyerahkan ini kepada Tuhan. Dia berjuang dengan kepandaiannya, dia berjuang dengan sumber dayanya. Tetapi dia tahu bahwa ini semua terbatas. Dia membutuhkan sumber daya rohani, sebuah spiritual blessing dalam hidupnya yang menguatkan dia, meneguhkan dia untuk mengoptimalkan segala apa yang dia punya. Sehingga ketika dia berhasil, dia mencapai sesuatu dalam pengertian yang dia upayakan, maka kemudian dia mencapainya itu dalam kebahagiaan. Dia mendapatkan dalam kebahagiaan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak bersandar kepada apa yang dia punya, tapi dia bersandar kepada apa yang Tuhan berikan, yaitu sebuah berkat, sebuah anugerah untuk kita bisa terus berjalan, berupaya, dan melakukan sesuatu. Lalu yang kedua apa? Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan dan mengandalkan kekuatan dirinya itu berbeda. Orang yang mengandalkan kekuatan dirinya, dia akan berjuang dan menyimpulkan hasilnya. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia berjuang dan menyerahkan seluruh hasilnya pada rencana Tuhan. Itu yang membuat orang berbeda dalam menerima hasil. Orang yang berjuang dengan mengandalkan dirinya, dia akan berjuang, dia hitung perjuangannya, dia hitung potensinya, dia hitung segala sesuatunya, dan dia harus menutup, dia harus membuat kesimpulan. Tuhan, kalau saya begini, hasilnya harus begini. Dia sudah menyimpulkan hasil dari perjuangannya. Karena yang menjadi ukurannya adalah perjuangan dan kemampuan dirinya. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia melakukan sesuatu, dia berupaya, dan dia tidak mau tutup dengan kesimpulannya. Dia tidak mau tutup dengan pertimbangannya. Karena dia tahu Tuhan bisa memberi lebih daripada apa yang dia simpulkan. Tuhan bisa memberkati lebih daripada apa yang dia harapkan. Karena itu dia serahkan kepada Tuhan. Dia tidak mau mengatakan, Tuhan, kalau saya memberikan 10, maka Tuhan harus memberikan 10. Tapi dia percaya, dia ngerti, Tuhan, yang 10 ini pun Tuhan bisa. 5 roti 2 ikan pun Tuhan bisa berkati untuk jadi 5.000. Kenapa saya harus membuat kesimpulan atas segala upaya yang saya lakukan? Kesimpulan saya terbatas, pikiran saya terbatas. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan tahu, biarkan Tuhan yang berdaulat untuk memberikan kesimpulan pada setiap upaya. Karena itu dia tidak terpengaruh ke apapun yang hasil yang ada, karena dia berjuang tahu bahwa hasilnya mungkin saat ini begini, saat ini, tetapi dia serahkan bahwa setiap hasil itu semua ada berkat
yang Tuhan beri. Dan itu menenangkan dia. Dan itu memberikan dia kebahagiaan. Dan yang terakhir, orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan di dalam karyanya, itu berbeda dalam kekuatannya. Di dalam kekuatannya dia berbeda. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, dia tidak punya kekuatan untuk melangkah pada saat titik-titik nadir yang terjadi. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, dia akan berjuang, tetapi dia akan memiliki batas yang dia tidak sadari. Batas kekuatan manusiawi kita itu terbatas, Bapak Ibu. Dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan, dia akan jatuh dan terpuruk dan sulit untuk bangkit lagi. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia tahu dia punya keterbatasan. Tapi pada suatu waktu ketika dia harus jatuh, dia harus menjadi lelah, tapi dia tidak akan menjadi tergeletak. Karena selalu dia tahu Tuhan punya sandaran untuknya. Dan karena itu orang yang mengandalkan Tuhan tidak putus asa. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah jatuh sampai terpuruk. Orang yang mengandalkan Tuhan tahu bahwa ada saat kita begitu semangat, tapi ada saat kita lelah. Tapi di dalam kelelahan, dalam keterbatasan, dia tahu bagaimana untuk bangkit. Kekuatannya bukan dari dirinya, tapi dari Kristus yang selalu memberikan sandaran padanya. Bapak Ibu Saudara, apa definisi kebahagiaan Bapak Ibu dan saudara-saudara saat ini? Biar firman Tuhan mulai menolong kita untuk memperbaiki apa yang harus kita perbaiki. Karena kebahagiaan kini dan nanti itu ditentukan dari bagaimana Bapak Ibu dan saya mendefinisikan kebahagiaan yang kita harus jalani. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu apa yang menjadi isi hati kami. Engkau tahu bagaimana perjuangan kami. Engkau tahu bagaimana kegelisahan kami. Bahkan kami terus gelisah dalam dunia ini karena ada banyak hal yang menjadi keinginan kerinduan kami. Dan kami merasa bahwa kami akan bahagia jika kami berhasil mencapai semua yang kami inginkan. Tetapi apa yang kami inginkan itu sifatnya fana. Dia bisa hilang kapan saja dan kapan waktu. Namun hari ini biarlah firman Tuhan menolong kami untuk memiliki kembali definisi yang baik tentang kebahagiaan. Sebuah berkat yang kami dapat dari Tuhan. Sebuah berkat yang memampukan kami untuk tetap berjalan. Sebuah berkat yang membuat kami percaya bahwa hasil dari semua apa yang kami lakukan adalah kedaulatan Allah. Sebuah berkat yang membuat kami, ketika kami harus melalui banyak hal, ketika kami ada titik terendah, kami bisa bangkit kembali karena sandaran kami yang kuat dan gagah. Bapa Surgawi Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang saat ini berjuang. Berkati anak-anak muda yang saat ini sedang berjuang, yang mungkin dalam perjuangannya dia dipengaruhi oleh nilai-nilai dunia, sehingga dia berjuang, terus berjuang dalam kelelahan dan kehampaan. Tapi berkati mereka Tuhan, agar mereka mencari kebahagiaan bukan kesuksesannya. Karena di dalam kesuksesan belum tentu terdapat kebahagiaan, tapi dalam kebahagiaan kami tahu di situ ada keberhasilan yang dari Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa buat setiap keluarga juga, agar keluarga-keluarga yang saat ini mereka berjuang bersama untuk mendapatkan meraih impian-impian mereka. Biarlah Tuhan menolong mereka agar mereka mengenal bahwa impian terbaik adalah ketika satu keluarga menjadi utuh sampai selama-lamanya. Biarlah setiap keluarga boleh berjuang, mendapatkan kebahagiaan sebagai berkat, bukan sebagai upaya yang dipertahankan, perjuangkan. Sehingga dengan demikian, keluarga-keluarga akan menjalani kehidupannya bersama Tuhan dalam keintiman. Bapa Surgawi Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat setiap yang saat ini sedang berjuang untuk usaha, untuk bisnis, pekerjaan, dan lain yang dia rintis. Biarlah mereka berjuang dengan mengandalkan Tuhan. Sehingga di dalam perjalanannya dia tidak menjadi jahat, dia tidak menjadi menyimpang, tetapi dia terus berjalan dalam anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang saat ini mau memasuki masa pensiun. Kami tahu itu tidak mudah bagi beberapa orang, tetapi di dalam tuntunan Tuhan bahwa mereka dapat tetap bahagia untuk memasuki masa pensiun karena mereka bergantung dan mengandalkan Tuhan di masa-masa depan. Bapa Surgawi Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat gereja Tuhan tempat ini. Biarlah gereja ini Tuhan juga tuntun untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan, untuk selalu bergantung pada kuasa, pada pimpinan Tuhan, bukan pada kekuatan kami para pelayan. Karena kami tahu bahwa gereja ini milik Tuhan. Apa yang terjadi, apa yang ada, semuanya harus ada dalam pimpinan Tuhan. Karena itu pimpinlah kami, para pelayan-pelayanmu di gereja ini, jemaatmu di tempat ini, supaya ketika kami melewati apapun yang menantang, apapun yang menjadi badai, tetapi Tuhan akan pimpin kami dalam pertumbuhan. Tuhan berkati juga bangsa dan negara ini,
agar kiranya bangsa dan negara ini boleh berjalan seturut kehendak Tuhan, sehingga setiap para pemimpin menjadi pemimpin yang menggembalakan, menuntun negeri ini ke dalam kebaikan dan kebahagiaan untuk semua orang dalam kesejahteraan. Tuhan Yesus, kami merindukan perdamaian bagi dunia ini boleh diciptakan, sehingga di dalam perdamaian tersebut semua orang akan merasakan ketenangan, dan ketenangan itu membuat setiap orang boleh mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan doa setiap pribadi kami, biarlah itu menjadi sebagian dalam doa syafaat kami ini. Biarlah Tuhan memberikan tuntunan dan berkat-Mu kepada kami semua. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Umat terkasih, marilah kita nyatakan rasa syukur kepada Tuhan dengan menghayati pengajaran firman yang disampaikan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan kris atau memasukkannya ke dalam amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Sumber kasih dan berkat, kami bersyukur atas anugerah dan kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Saat ini, kami membawa persembahan sebagai rasa ucapan syukur. Kiranya persembahan ini dapat mendukung pelayanan dan menjadi saluran berkat di tengah umat dan lingkungan sekitarnya. Tuhan, pakailah hidup kami untuk menjadi pribadi yang peduli terhadap sesama dan tidak mementingkan diri sendiri.
sehingga kami pun layak disebut yang berbahagia. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari saudara-saudara senantiasalah bergantung dan mengandalkan Tuhan, Sang sumber kebahagiaan dalam setiap langkah kita. Percayalah Dia selalu hadir dalam suka dan duka kehidupan. Ia menemani kita menghadapi setiap pergumulan dan memampukan kita untuk selalu berseru dan mengatakan, "Ku berbahagia dalam setiap musim kehidupan." Ku berbahagia di akhir teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Rasa sempurna nikmat penuh, suka surgawi melimpahku. Lalu malaikat kabar berduh, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhan untuk hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diikuti anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Ulanglah, imanilah berkat Tuhan yang menyertai saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kita agar kita bersandar pada Tuhan, Sang Sumber kebahagiaan dalam setiap musim kehidupan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhanku, hatiku teduh.